Di video ini kita akan bahas rencana apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengarungi tahun 2022, tahun yang cukup sulit untuk diprediksi karena tapering dan isu COVID yang bisa saja memunculkan gelombang ketiga. Kita akan bahas dua hal, strategi menyusun komposisi portfolio dan saham-saham apa saja yang bisa teman-teman research lebih lanjut. Teman-teman bisa mulai berinvestasi pada saham-saham di bursa US dengan menggunakan broker GoTrade maupun Passfolio. Kedua broker ini menyediakan fasilitas fractional shares di mana dengan $1 saja teman-teman sudah bisa membeli saham-saham berkualitas seperti Apple, Google, Microsoft hingga Tesla. Gunakan link di deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus setelah pendaftaran. Bonus bisa berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing broker. Bagi portfolio 50% untuk blue chip high quality stocks dan 50% untuk saham-saham new normal atau saham-saham small growth tech yang tahun 2021 sudah diajar habis-habisan. Ketidakpastian ekonomi akan terjadi di 2022. Apakah ekonomi akan pulih atau malah kembali seperti di awal pandemi lagi? Tidak ada yang tahu. Untuk itu, strategi yang paling tepat menurut saya adalah dengan membagi portfolio menjadi dua. Big Tech atau bisa juga dividend stocks dan growth stocks atau saham-saham new normal. Jadi kita akan bermain di dua sisi. Jika tapering terjadi dan suku bunga naik, saham-saham yang bisa survive adalah mereka yang memiliki keuangan yang kuat dan hutangnya rendah. Karena saham-saham startup biasanya sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga, apalagi yang belum menghasilkan laba. Setengah dari portfolio akan tetap diisi oleh saham-saham growth atau saham-saham new normal yang disruptif, Cathie Wood style. Kita tetap harus berjaga-jaga seandainya kondisi 2020 terulang, di mana saham-saham work from home diburu investor karena bisnisnya yang semakin dibutuhkan konsumen di masa lockdown. Aliran dana juga cepat atau lambat akan berotasi dari saham-saham big cap yang sudah overvalued ke saham-saham small cap yang sudah koreksi sangat dalam. Kemungkinan di 2022 nanti saham-saham ini akan sideways dan masuk ke fase akumulasi. Kesempatan bagi kita untuk nabung growth stocks. Sebaiknya diversifikasi 10 hingga 20 saham. Kalau kebanyakan saham justru profitnya tidak akan terasa. Saya sendiri suka dengan 10 saham, tidak sedikit juga tidak kebanyakan. 5 saham untuk core-nya atau saham-saham big tech, kemudian 5 saham lainnya untuk taking risk di small growth stocks. Isi setengah portfolio dengan FANG stocks atau Facebook atau Meta, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Teman-teman juga bisa substitute dengan Microsoft, Tesla, hingga Nvidia. Ini adalah saham-saham yang saat ini dan untuk 10 tahun ke depan akan selalu menjadi pilihan utama investor. Facebook atau Meta bermain di industri metaverse. Apple sudah masuk ke dunia augmented reality. Investor juga masih menunggu kehadiran Apple Car. Kemudian Amazon dan Google akan menjadi big player di industri cloud computing. Netflix menurut saya akan terus menghasilkan konten-konten yang berkualitas, di samping rencana mereka untuk masuk dunia gaming dan mungkin theme park seperti Disneyland. Teman-teman tidak akan salah berinvestasi pada saham-saham yang baru saja disebutkan, karena semakin lama bisnis mereka semakin besar dan sangat relevan dengan perkembangan zaman. Buat yang suka saham-saham dividen, bisa juga mengganti dengan saham-saham seperti Johnson & Johnson, Coca-Cola, Nike, Home Depot, Starbucks, hingga Walmart. Ini adalah kategori saham defensif. Investor biasanya melarikan uang mereka ke saham-saham seperti ini di saat ekonomi sulit. Selain itu, saham-saham REIT juga bisa dijadikan pilihan. Saham-saham pembagi dividen bulanan seperti Realty Income, Stack Industrial, hingga Main Street Capital sudah terbukti berhasil melewati masa pandemi dengan rutin membagi dividen dan survive melewati masa-masa lockdown. Nah, tujuan membagi setengah portfolio dengan growth stocks yang kecil adalah untuk mengambil kesempatan di mana saham-saham ini cepat atau lambat akan diburu investor kembali setelah setahun penuh saham-sahamnya terkoreksi cukup dalam. Small stocks biasanya memiliki potensi dan kenaikan capital gain yang jauh lebih besar daripada kategori saham-saham big cap. Teman-teman tentunya tidak perlu mengambil resiko jika tidak suka dengan cara ini. Teman-teman invest 100% ke FANG stocks saja sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi teman-teman yang masih muda, tidak ada salahnya untuk coba-coba mencari the next Amazon. Jika tidak mau repot, beli saja ARKK dan ARKG. Kedua ETF-nya ARK Invest ini secara teknikal sudah sangat menarik untuk mulai dibeli. Cathie Wood dalam suatu wawancara juga yakin bahwa ETF-nya akan 4 kali lipat dalam 5 tahun ke depan setelah mengalami koreksi. Saham-saham work from home juga menarik. Perhatikan Teladoc yang sudah koreksi sangat dalam dari titik tertingginya. Buat yang belum tahu, Teladoc adalah saham telemedicine terbesar di dunia, seperti Halodoc kalau di Indonesia. Fiverr juga perlu dipantau. Walaupun sahamnya tidak perform tahun ini, tapi secara kinerja Fiverr ini masih sangat bagus dan terus berkembang. Freelance economy akan semakin besar setiap tahun karena susahnya mencari pekerjaan formal zaman sekarang.
Zoom baru saja melaporkan most recent quarter-nya yang sangat bagus, walaupun para analis memprediksi saham ini tidak akan sebaik 2020 yang lalu. Unity Software dan Roblox. Mereka adalah saham unggulan di dunia metaverse yang kenaikannya malah jauh lebih banyak daripada Facebook sendiri yang mengumumkan metaverse. Palantir, perusahaan pengolah data untuk keputusan strategis baik di level retail maupun pemerintah. Sahamnya cukup menarik secara teknikal. Uber, ini adalah salah satu perusahaan market leader di industri autonomous baik mobil maupun drone di masa depan. Airbnb, kandidat utama disruptor di industri traveling. CrowdStrike, salah satu saham cybersecurity yang growth-nya bagus. Teman-teman pencinta hewan peliharaan, jangan melewatkan Chewy. Ini adalah perusahaan online pet shop terbesar di Amerika saat ini. Saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa kejadian 2020 di mana saham-saham growth naik semua adalah kejadian yang langka. Mungkin 5 atau 10 tahun sekali. Untuk itu, jangan cepat putus asa jika sahamnya turun setelah dibeli. Membeli saham-saham seperti ini bukan untuk jangka pendek. Ini untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. $1.000 saja jika kita membeli saham yang tepat bisa menjadi ratusan juta, bahkan miliaran jika kita sabar. Kuncinya adalah averaging dan diversifikasi, karena kita tidak tahu saham mana yang akan sukses. Setiap kuartal, perusahaan selalu melaporkan keuangannya dan visi ke depan. Untuk itu, kita juga harus mengikuti perkembangannya. Contohnya, salah satu saham high conviction saya adalah IHANG. Apakah saya all in? Tentu tidak. Saya masuk sedikit demi sedikit, karena walaupun saya suka model bisnisnya, yaitu autonomous drone, tapi resiko tetap ada. Bisa saja pemerintah Cina mendelisting IHANG dari bursa US, atau malah IHANG tidak berhasil dan bangkrut. Jika fundamental tiba-tiba berubah dan sudah tidak sesuai ekspektasi, jangan ragu untuk cut loss. Jika saham turun terus tapi fundamental terus tumbuh, maka jangan ragu untuk hold atau tambah posisi.